Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Selamat datang di channel Civics Corner, media literasi kewarganegaraan. Channel ini berisi informasi-informasi seputar pembelajaran, keguruan maupun informasi tentang pendidikan lainnya. Anak-anakku kelas 9, berjumpa lagi dengan Bapak Yudi Marioto, Guru PPKN SMP Negeri 1 Gedung Aji. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan. Materi kali ini adalah materi yang terakhir di bab yang pertama. Kita masih berada di bab yang satu, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Nah, pada tayangan ini kita akan mempelajari perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai macam kehidupan. Nah, selain kalian menyaksikan tayangan ini, kalian juga bisa menyimak di buku materi yang C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, di halaman 19 hingga halaman kurang lebih halaman 25. Nah, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan bagaimana sih perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan ini diklasifikasikan ke dalam 4 bidang kehidupan. Yang pertama tentang bidang politik hukum, kemudian yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, dan yang terakhir, yang keempat, bidang pertahanan keamanan. Kita mulai pelajari dari bidang yang pertama, politik hukum. Perkembangan di bidang politik maupun hukum ini sebenarnya meliputi persoalan mengenai lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, maupun tentang lembaga-lembaga politik yang lain. Pembangunan di negara Indonesia sebagai negara yang modern, salah satunya adalah dengan membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan lembaga negara ini dapat dilakukan berdasarkan lembaga negara yang sudah ada, menciptakan lembaga baru, maupun mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga baru yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, maupun lembaga-lembaga negara yang lain seperti KPK, Komnas HAM, dan lain-lain. Nah, untuk di sekolah, kalian pasti pernah mendengar atau bahkan kalian mungkin sering mengikuti yang namanya kegiatan OSIS. Nah, kegiatan OSIS ini merupakan kegiatan di bidang politik maupun hukum yang dapat kalian lakukan di sekolah. Kegiatan pemilihan OSIS merupakan contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik hukum di sekolah yang bisa kalian lakukan. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan yang kedua, ini di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan negara kita adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, kenyataannya itu tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 33 tersebut terdapat beberapa ayat. Yang pertama itu menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Kemudian ayat yang ketiga, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ayat yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat maupun sebagai bentuk dari pengaruh asing, sebenarnya dapat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian bisa lihat kegiatan-kegiatan ekonomi seperti di perbankan, supermarket, di pasar, di mall, dan lain-lain. Itu sebenarnya juga wujud dari pelaksanaan di bidang ekonomi. Tetapi semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima asalkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu yang bagaimana? Bapak kasih contoh, bisa kalian saksikan di sana ada kegiatan koperasi di sekolah. Mengapa Bapak katakan kegiatan koperasi di sekolah ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi? Karena di koperasi ini misalnya ada barang-barang yang dijual ini dapat dijangkau oleh peserta didik, murah, kemudian ini juga dilaksanakan semata-mata untuk mendukung kegiatan sekolah. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang kehidupan sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita semua pasti menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila, bukan? Nah, di masyarakat kita dan masyarakat yang kalian hidup di sana misalnya, pasti selalu yang mengalami yang namanya perubahan. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sistem-sistem nilai dan budaya yang dikembangkan haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak kasih contoh nih, misalnya di lingkungan tempat tinggal kalian pasti juga mengalami hal-hal seperti ini nih. Contoh yang paling nyata, contoh yang sering kalian saksikan pada zaman dulu mungkin model berpakaian maupun permainan masyarakat kita ini masih tradisional, kemudian sekarang sudah bergeser menjadi cara berpakaian yang modern dan permainan-permainannya pun tidak lagi tradisional seperti ini. Kemudian ada gambar lagi ini di bawah, bagaimana dulu kita masih sering sekali bermain layang-layang, kemudian sekarang lebih banyak kita itu menghabiskan waktu di depan layar ponsel. Nah, perubahan-perubahan seperti ini pasti terjadi di masyarakat. Lalu apakah perubahan tersebut salah? Tidak. Perubahan seperti ini pasti terjadi. Lalu bagaimana perubahan yang seharusnya itu adalah perubahan yang tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kita boleh saja cara berpakaian kita modern, kemudian permainan-permainan kita yang dulunya bermain layang-layang, kemudian sering bermain melalui ponsel, boleh saja kita berubah, tetapi jangan lantas kita kehilangan atas nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada. Misalnya kita sudah berpakaian yang modern nih, tetapi cara berpakaian kita justru tidak sopan, itu tidak boleh. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan yang terakhir adalah di bidang pertahanan keamanan.
Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Selain Pasal 27 Ayat 3, diatur juga dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, sistem pertahanan keamanan negara kita itu menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Sishankamrata, di mana komponen utama sistem pertahanan dan keamanan ini dilaksanakan oleh yang pertama itu TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan kepolisian. Ini adalah komponen utama sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Kemudian selain komponen utama sistem pertahanan dan keamanan negara kita juga melibatkan rakyat. Bagaimana keterlibatan rakyat dalam mengupayakan pertahanan dan keamanan negara kita? Biasanya dapat dilakukan melalui keikutsertaan sistem keamanan lingkungan. Nah, kalian sebagai peserta didik pasti sudah tidak asing yang namanya kegiatan dalam poskamling, siskamling. Misalnya ada kegiatan ronda malam. Nah, ini adalah sebenarnya kegiatan-kegiatan yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Demikian tadi uraian singkat mengenai materi yang ketiga di bab yang pertama. Untuk anak-anakku kelas 9, bagi kalian jika dirasa ada yang belum dapat dipahami atau banyak dari penjelasan-penjelasan Bapak yang kurang dimengerti, kalian bisa menghubungi Bapak secara personal maupun melalui grup yang sudah kita buat. Ini adalah pertemuan yang ketiga atau pertemuan yang terakhir di bab yang pertama. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melaksanakan penilaian harian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Pancasila.